Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua satu kelompok fisika mau mengumpulkan tugas bahan bakar alternatif. Perkenalkan, nama saya Ali Fajar Al-Rafi, nomor absen 2. Saya Caesar Farel Sakti, absen 9. Selamat menyaksikan. Oke, jadi mengapa kita harus beralih ke bahan bakar alternatif? Salah satu alasan yang paling penting adalah supaya kita bisa mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ya seperti bensin. Loh, motormu nyapa, Mas? Kan bensin aku, Mas. Apa orang dengan SPBU ae? Aduh ya, Mas. SPBU ini. Wah, ngerti ngono nyapu orang motormu ki diisi jarak ae. Bisa toh, Mas? Loh, iki loh. Ini adalah salah satu contohnya mengapa kita harus beralih ke energi alternatif. Maka dari itu mari kita buktikan. Baik, hari ini kita akan melakukan pengujian pada beberapa media. Apakah media-media ini dapat kita jadikan sebagai energi alternatif? Kita memiliki getah pepaya, getah nangka, getah mangga, getah patah tulang, biji jarak, biji mahkota dewa, buah kelapa, dan juga buah pinang, kita kemiri, biji mangga. Baik, pertama-tama kita akan melakukan pengujian pada getah pohon mangga. Baik, untuk pengujian kali ini kita akan melakukan pengujian pada pembakaran. Pertama kita akan bakar getah pohon mangga ini terlebih dahulu dengan korek. Bisa kita lihat, oh ada nah lihat bahwa getah pohon mangga dapat menghasilkan api. Kita lihat, ini nyala. Baik, berdasarkan hasil dari percobaan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa getah pohon mangga dapat dijadikan sebagai energi alternatif karena getah pohon mangga dapat menghasilkan minyak. Baik, pada percobaan kedua kita akan menguji pada buah pepaya, getah buah pepaya. Baik, kemudian kita akan melakukan pengujian pada getah pohon pepaya. Pertama-tama kita nyalakan dulu dengan korek untuk melakukan pengujian ini. Baik, dapat kita lihat bahwa getah pohon pepaya tidak bisa menghasilkan minyak. Baik, pada percobaan ketiga kita akan melakukan pengujian pada getah pohon nangka. Baik, pada percobaan ketiga ini kita akan mencoba apakah getah pohon nangka dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Mula-mula kita nyalakan dahulu dengan api. Baik, dapat kita saksikan bahwa terdapat percikan api. Baik, dapat kita simpulkan bahwa getah pohon nangka dapat dijadikan sebagai energi alternatif karena dia memiliki kandungan minyak dalamnya. Baik, kita sampai pada percobaan keempat. Kali ini kita akan mencoba menggunakan getah patah tulang. Baik, kita akan melakukan percobaan keempat dengan menggunakan getah pohon patah tulang. Kita akan melakukan pengujian pada pembakaran ini. Percobaan kali ini kita akan melakukan dengan cara seperti ini karena mengingat jumlah getahnya yang sedikit. Baik, kesimpulan yang dapat kita dapatkan pada pengujian keempat ini adalah bahwa getah patah tulang tidak dapat menghasilkan minyak karena nyala apinya tidak bisa dinyalakan. Baik, dari percobaan sebelumnya kita masuk ke percobaan kali ini. Jadi percobaan kali ini kita akan menggunakan kelapa tua atau yang sering disebut sebagai kambil. Jadi di sini batok kelapa tua yang sudah dikeringkan itu akan jadinya seperti ini. Saya potong kecil. Kita coba oleskan apakah ada minyak.
terlihat bahwa kelapa tua menghasilkan minyak di kertas ini. Kemudian kita akan coba untuk membakar kelapa tua ini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kelapa tua dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena di sini memiliki kandungan minyaknya. Bisa kalian lihat di sini menghasilkan bara api dan asap yang berwarna putih dan sedikit ada percikan-percikannya. Dan di sini ada kalian lihat ada minyak-minyaknya sedikit. Oke, percobaan selanjutnya kita akan mencari tahu apakah di biji jarak ini dapat menghasilkan minyak atau enggak. Jadi kita coba langsung oleskan. Dan ternyata ya menghasilkan, tapi cuma sedikit aja gitu. Oke, sekarang kita coba untuk membakar biji jarak. Dapat kita lihat bersama bahwa biji jaraknya itu dapat menghasilkan bara api dan menghasilkan asap berwarna putih. Jadi kesimpulannya biji jarak dapat digunakan untuk bahan bakar alternatif. Oke, pada percobaan ketiga kali ini kita akan mencoba pada sebuah kemiri. Jadi kita coba geserkan dulu. Nah, bisa kalian lihat di sini ada minyaknya untuk kemirinya. Sekarang kita akan coba untuk bakar kemirinya, apakah ini bisa terbakar. Pembakaran kemiri menghasilkan asap berwarna putih, namun ya bisa menghasilkan api juga. Oke, pada percobaan keempat kita akan menguji buah mahkota dewa, bijinya apakah bisa menghasilkan minyak. Jadi kita gosokkan dulu. Bisa kalian lihat di sini menghasilkan minyak. Kemudian kita akan coba bakar biji mahkota dewanya. Nah, di sini biji mahkota dewanya bisa terbakar, ada bara apinya dan menghasilkan asap berwarna putih. Jadi kesimpulannya biji mahkota dewa ini bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Oke, di percobaan kita yang kelima kita akan menguji biji buah pinang yang kita ganti dengan buah palem. Jadi kita akan tes dulu, kita gosokkan apakah ada kandungan minyaknya. Meskipun di sini terlihat ada sebuah goresan dari biji pinangnya, tetapi ini kering, bukanlah sebuah minyak. Lalu kita akan bakar bijinya. Dan menghasilkan bara api. Jadi kesimpulannya biji buah pinang tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena tadi itu terbakar karena kering, bukan karena ada kandungan minyaknya.
Oke, untuk percobaan yang keenam yang terakhir ini kita akan menguji biji buah mangga. Ini isi peloknya itu dibelah lalu diambil ini. Jadi kita akan goreskan apakah menghasilkan minyak. Dan bisa kalian lihat di sini tidak menghasilkan minyak sama sekali. Jadi kalau kita coba bakar biji buah mangga ini, ya maka akan menghasilkan asap yang berwarna hitam dan dia tidak terbakar sama sekali. Berarti bisa kita simpulkan bahwa biji buah mangga ini tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Mas, ini motorku mau saya oplosan apa mas? Oh, sanes. Iki jenenge olahan biji jarak, Mas. Iki iso dadi penggantine bensinmu. Dadi motormu ki iso nguruk maneh. Temenan nih mas? Wah, temenan saestu, Mas. Wis saiki jajalan kono. Gak usah mas. Sempat tenan. Sempat mas? Nah, ayo toh.